Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, namun selama bertahun-tahun masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Pemerintah kini berupaya mengakhiri paradoks tersebut melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional di Rotendao, Nusa Tenggara Timur, sebagai fondasi menuju swasembada garam sekaligus membuka ribuan lapangan kerja bagi masyarakat kepulauan. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Rotendao dan meninjau pembangunan kawasan sentra industri garam nasional bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Kamis, tanggal 30 Juli tahun 2026. Menurut Zulkifli Hasan, negara dengan kekayaan pesisir seperti Indonesia tidak boleh terus bergantung pada garam dari luar negeri. Karena itu, pemerintah memilih membangun industri garam modern agar nilai tambahnya dinikmati rakyat sendiri. Zulkifli Hasan menegaskan, kita harus jaga bersama, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat harus saling mendukung. Memang ini aset negara, tetapi sejatinya aset rakyat. Kalau garam kita produksi sendiri, manfaat ekonominya tinggal di Indonesia dan dinikmati masyarakat. Pembangunan kawasan industri garam merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan impor komoditas strategis. Kalau terus impor, nilai ekonominya mengalir ke negara lain, padahal kita memiliki potensi luar biasa, sudah saatnya masyarakat pesisir menjadi pelaku utama yang menikmati kekayaan alam Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau tambak garam modern serta gudang garam nasional berkapasitas 10.000 ton. Pemerintah memastikan pembangunan berjalan sesuai target sehingga produksi garam dapat dimulai pada September mendatang. Saat ini pembangunan kawasan sentra industri garam nasional telah memasuki tahap 2 dengan pengembangan lahan seluas 751,32 hektar. Bersama tahap 1, total kawasan yang dibangun pemerintah mencapai 1.368,25 hektar. Kedepan, kawasan ini memiliki potensi pengembangan hingga 10.764 hektar melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Kawasan sentra industri garam nasional dirancang sebagai kawasan industri garam modern dan terintegrasi dengan target produktivitas mencapai 200 ton per hektar per tahun serta kualitas garam berkadar NaCl hingga 97%, sehingga mampu memenuhi kebutuhan industri maupun konsumsi dalam negeri. Lebih dari sekadar meningkatkan produksi, kawasan ini akan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat agar memiliki keterampilan mengelola industri garam modern. Menko Pangan berharap seluruh pemangku kepentingan menjaga kawasan tersebut sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa. Bagi masyarakat Rotendao, pembangunan kawasan ini menjadi harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan, bukan hanya Rote yang maju. Indonesia akan semakin mandiri memenuhi kebutuhan garamnya, impor bisa terus ditekan, ekonomi daerah tumbuh, dan masyarakat pesisir memperoleh manfaat yang nyata. Melalui Pak Menteri Kelautan yang luar biasa ini, ya, nyata hasilnya, tidak omong-omong, tidak pencitraan, dan bukti ini kan ada. Jadi, ya, ada juga yang bilang banyak, tapi jadi ini sudah jadi. Jadi memang Bapak Presiden perintahkan Menteri Kelautan dan dikawal oleh Menteri Pangan agar kita swasembada garam. Jadi garam kita nggak boleh impor lagi. Nah, kalau nggak boleh impor, kan harus produksi. Kalau nggak ada produksinya, gimana kita tidak bisa impor? Mau kita makan garam, makan sayur, makan macam-macam. Tiap hari perlu garam. Nah, oleh karena itu diberikan tugas sama KKP, saya diminta ngawal agar garam ini kita swasembada. Insya Allah sampai 2027 Menteri KKP mengatakan, Pak, garam untuk makan nggak usah impor lagi, saya jamin. Nah, jadi ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu, ini ya akan memberikan dampak yang besar terhadap kemakmuran rakyat terutama Rote. Tentu secara umum NTT, ya, NTT. Jadi tolong ini kerjasama yang baik, dijaga, Bupati, seluruh Bupati, Bupati bisa bertemu, ya, dengan teman-teman di sini, saling mendukung, jangan ribut. Gitu. Kalau ada apa-apa bicarakan. Ini untuk kita, bukan untuk yang lain. Pesannya Bapak Presiden, kalau garam kita produksi, yang menikmati hasil itu kita, orang Rote dan NTT kita. Tapi kalau kita yang impor garam, yang nikmati itu orang lain. Ya, dari Australia yang nikmati dari kita bayar sama kita.
Tapi kalau kita tidak impor, kita buat di sini, yang menikmati hasil itu adalah masyarakat di sini. Rotterdam.